Saya akan share screen. Oke, selamat malam ya semuanya. Juga untuk Pak Arif yang tadi saya lihat gabung bersama dengan kita, dan juga untuk rekan-rekan beberapa dari GKI Emmaus ya yang bergabung. Nah, saudara, malam ini kita akan membahas mengawali tahun baru ini. Kita akan berbicara tentang Alkitab. Tetapi kita tidak berbicara tentang Alkitab secara teologis dalam arti membahas inspirasi Alkitab ataupun hal-hal yang lain, tetapi kita akan berbicara tentang relevansi Alkitab itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Jadi apakah Alkitab itu dan apakah Alkitab itu masih perlu dipelajari hingga sekarang, apa manfaatnya dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Saya akan mengawali tema kita ini dengan satu ayat yang saya sebut sebagai satu peringatan rohani ya bagi kita semua. Ayat itu muncul di dalam Ibrani 5 ayat ke-12 yang berkata seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi saudara lihat di dalam ayat ini Tuhan itu menginginkan kita itu bertumbuh ya, terus menjadi dewasa dan bukan menjadi bayi-bayi rohani. Nah, bagaimana kita itu bisa bertumbuh dewasa menjadi kuat di dalam Tuhan? Nah, itu tidak bisa kita lepaskan relasi kita dengan firman Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya akan memberikan satu kutipan dari seorang yang bernama Daniel Wallace ya. Daniel Wallace di dalam salah satu bukunya mengatakan seperti ini, saudara. Ini juga satu hal yang menjadi peringatan bagi kita yang mengerikan ya. Orang Kristen membaca Alkitabnya semakin hari semakin kurang ya, semakin hari semakin berkurang, dan saya percaya bahwa gereja-gereja Injili itu hanya memiliki waktu 50 tahun kehidupan. Jadi kenapa demikian? Karena banyak orang Kristen atau banyak gereja memarginalkan ya, menyingkirkan Word of God, firman Allah di dalam kehidupannya. Jadi ini satu peringatan bagi kita saudara, bahwa di dalam banyak gereja Injili itu semakin lama orang semakin malas untuk membaca Alkitab ya. Bisa dibantu sebelum saya lanjutkan untuk di mute semua ya supaya tidak mengganggu acara ini. Nah, saudara, kita akan berbicara memulai dari satu hal. Ketika kita mau mempelajari Alkitab, tentu itu akan dipengaruhi, saudara. Salah satu faktor terpenting adalah pemahaman kita terhadap Alkitab sendiri itu apa. Jadi ini akan menentukan satu sikap kita, satu reaksi kita ketika kita itu mempercayai tentang Alkitab. Ya, jadi kita akan membuka ini dengan satu pertanyaan, apa sih yang kita percayai tentang Alkitab, saudara? Pertama, apakah Alkitab itu adalah firman Allah? Ya, ada orang-orang yang mengatakan Alkitab adalah firman Allah. Tetapi tidak semua orang setuju Alkitab adalah firman Allah. Banyak juga yang berpikir Alkitab itu mengandung firman Allah atau berisi firman Allah. Berarti sebagian isi Alkitab adalah firman Allah, sebagiannya yang lain ya bukan firman Allah ya, mengandung. Orang ketiga akan mengatakan Alkitab itu menjadi firman Allah. Mereka memiliki pemahaman Alkitab itu bukan firman Allah, tetapi bisa menjadi firman Allah. Ya, jadi mengalami satu perubahan menjadi firman Allah. Padahal asalnya ya Alkitab itu tulisan manusia biasa. Dan orang keempat ini berkata ya Alkitab itu bukan firman Allah, yaitu cuma buku biasa ya, diwariskan dari keturunan ke keturunan selama ribuan tahun. Alkitab itu tidak ada nilai rohaninya apa-apa, itu cuma semacam buku sejarah. Nah, saudara sekalian, dari empat pandangan ini yang umum, ini mana yang kita percayai tentang Alkitab? Karena ini akan menentukan sikap kita terhadap Alkitab itu sendiri. Nah, dari empat ini saudara, kita itu harus berpikir ya,
Di dalam pandangan gereja Injili dan gereja-gereja Reform setuju bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab itu bukan sekedar mengandung, bukan juga menjadi. Apalagi dikatakan Alkitab itu tulisan manusia biasa. Ini semua adalah pandangan-pandangan yang salah. Ketika kita berbicara tentang Alkitab, kita itu harus berangkat dari satu titik berangkat, yaitu Alkitab adalah firman Allah. Dia dinafaskan oleh Allah sendiri, diinspirasikan oleh Roh Kudus, dituliskan oleh para rasul dan para penulis Alkitab, sehingga Alkitab kita percaya adalah firman Allah. Apa yang Alkitab katakan, itulah yang Allah katakan bagi gerejanya dan bagi umatnya. Kenapa demikian, saudara? Karena di dalam Alkitab kita tahu itu mengandung beberapa hal penting. Misal, di dalam Alkitablah Allah yang sejati itu menyatakan dirinya. Ya, jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia berdosa melalui apa? Melalui wahyunya, yaitu adalah Alkitab, firman Allah yang di tangan kita. Kalau Allah tidak menyatakan itu melalui Alkitab dan melalui Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang sejati di dalam hidup kita. Tapi Alkitab bukan sekedar Allah itu menyatakan diri atau memperkenalkan diri. Di dalam Alkitab kita juga menemukan rencana keselamatan Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab ini berbicara tentang rencana keselamatan Allah yang akan Allah kerjakan melalui Yesus Kristus kepada orang berdosa. Setelah itu Alkitab itu juga berisi bukan sekedar rencana keselamatan, tetapi Alkitab juga menyatakan banyak hal kehendak Allah bagi orang percaya dan juga bagi dunia, bagi orang berdosa. Jadi Alkitab ini adalah menjadi penuntun bagi kita, gereja Tuhan, orang-orang percaya, bagaimana kita mesti hidup di dalam dunia ini agar kita bisa hidup seturut dengan rencana Tuhan. Dan di dalam Alkitab sendiri ini juga menjadi otoritas tertinggi bagi gereja dan orang percaya. Gereja harus takluk kepada Alkitab, ya. Dan kita orang percaya juga harus takluk kepada Alkitab. Nah, ini saudara. Jadi poinnya yang penting kita berangkat di dalam pembahasan kita adalah kita percaya bahwa di dalam Alkitab itu Allah menyatakan diri, termasuk Alkitab menjadi otoritas yang tertinggi bagi kita. Itulah sebabnya kita percaya Alkitab itu adalah sesuatu yang penting, baik bagi gereja dan khususnya bagi orang-orang percaya. Namun problemnya saudara, ini yang saya katakan, problemnya apa sekarang yang kita hadapi ini di dalam kehidupan kita bergereja? Nah, saya mengatakan saudara, ketika kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, tetapi di dalam realitanya ya, apa yang kita percaya itu tidak selalu berjalan selaras dengan sikap kita kepada Alkitab, saudara. Dan di dalam banyak kenyataannya, orang Kristen kebanyakan justru menilai Alkitab itu dengan cuek, bahkan mengabaikannya di dalam hidup kita. Saudara, ini sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Kalau ditanya apakah kamu percaya Alkitab firman Allah, mungkin mereka percaya. Ya, saya percaya Alkitab firman Allah. Kamu percaya Alkitab itu penting bagi hidupmu? Ya, saya percaya itu penting bagi saya. Tetapi saudara, apa yang ada di dalam otak kita itu tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan mungkin bertentangan. Kita mengabaikan, kita tidak menganggap itu penting di dalam realitanya, dan kita hanya berkata itu penting di dalam kognitif kita saja. Nah, ini juga yang dikatakan saudara. Maka oleh Andrew Village ya, di dalam salah satu kalimat yang saya baca, dia mengatakan juga kalimat yang mirip. Orang yang memiliki sikap yang negatif kepada Alkitab seringkali itu tidak mempercayainya bahwa itu memiliki otoritas ilahi, ya. Bahkan dia jarang atau bahkan tidak pernah membacanya. Jadi orang kalau punya pikiran yang negatif, dia akan berpikir seperti itu. Tetapi bagi mereka yang percaya itu adalah firman Allah, akan memiliki satu sikap yang positif kepada dia atau kepada Alkitab, dan lebih dimungkinkan orang-orang seperti ini
akan membacanya. Jadi saudara lihat, kita ini ada di dalam satu paradoks ya, ketika kita memperlakukan Alkitab. Satu pihak kita percaya Alkitab itu penting, Alkitab itu otoritas di dalam hidup kita, tetapi seringkali kita mengabaikannya. Terlebih-lebih saudara, kalau orang itu memiliki negatif attitude, satu sikap yang negatif terhadap Alkitab. Seperti yang tadi saya katakan, banyak orang tidak percaya Alkitab adalah firman Allah. Nah, orang-orang seperti ini akan mengabaikannya. Sekarang kita akan melihat saudara, kenapa kok banyak orang Kristen itu mengabaikan Alkitab di dalam hidupnya. Ini berkaitan dengan sikap yang salah, beberapa pemikiran yang keliru tentang Alkitab, meskipun kita tahu Alkitab itu penting. Ya, saya akan membagikan beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Pertama, saudara, banyak orang tidak mau mempelajari Alkitab, tidak mau membaca Alkitab, itu karena berpikir mempelajari Alkitab itu adalah tugasnya rohaniwan, hamba Tuhan, dan itu bukan tugas saya sebagai orang awam. Ya, ini adalah kesalahan pertama, bagaimana kita berelasi dengan Alkitab. Wah, Alkitab itu kitab suci, saya ini orang berdosa, ya ini tugasnya hamba Tuhan yang mempelajari, saya cuma dengarkan aja begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sikap ini jelas sikap yang keliru ya. Kenapa? Karena ya Alkitab itu diberikan oleh Allah untuk semua manusia, entah itu orang percaya maupun orang berdosa, supaya kita itu mengenal Allah yang hidup di dalam diri kita. Perhatikan saudara, di dalam Kisah Rasul 17, di situ ada satu kasus yang menarik. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu, masuk ke sinagoge maksudnya, 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Lihat saudara, Paulus itu tidak menganggap, oh ini Alkitab ini bacaan saya ini, kamu tidak usah ikut-ikut baca, tidak usah ikut-ikut mempelajari. Justru Paulus itu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Paulus itu mengajak mereka untuk membicarakan, memikirkan, mendiskusikan bagian dari kitab-kitab suci. Ya, ini maksudnya adalah kitab-kitab perjanjian lama ya, karena pada zaman Paulus hidup perjanjian baru kan belum ada. Jadi intinya sama saudara, Tuhan itu memberikan firman-Nya, memberikan Alkitab kepada kita, itu bukan hanya untuk orang rohaniwan, tetapi untuk semua manusia, termasuk untuk orang-orang awam, harus mempelajarinya, harus mengerti isinya. Satu lagi saudara, di dalam Kisah Rasul 7 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, ini Kisah Rasul 17 ya. Jadi saudara lihat, setiap hari mereka itu menyelidiki kitab suci. Ini siapa mereka ini? Ya orang awam saudara. Jadi setelah mereka mendengar pengajaran dari Rasul Paulus, mereka tidak langsung percaya, mereka menyelidiki apa benar sih yang dikatakan oleh Paulus itu pengajarannya. Jadi mereka menyelidiki, mempelajari. Ya, kita jangan hidup di dalam satu dualisme yang keliru. Oh, Alkitab itu hanya untuk rohaniwan, orang awam, jemaat biasa tidak perlu mempelajari Alkitab. Padahal saudara, Alkitab membuktikan Alkitab itu dipelajari oleh jemaat mula-mula ya. Nah, itu adalah kesalahan pertama yang harus kita hindari ketika kita berelasi dengan firman Tuhan. Kesalahan kedua saudara, ketika orang percaya memperlakukan Alkitab itu biasanya seperti ini. Mereka tidak mau mempelajari Alkitab dan hanya perlu dibaca atau dipelajari pada saat ada masalah atau pergumulan di dalam kehidupan ya. Banyak orang Kristen menganggap Alkitab ini seperti buku magic yang hanya perlu dibaca, dipelajari kalau ada pergumulan, ada masalah. Ya kalau hidupnya lancar, ya tidak usah dibaca ya. Saya berikan satu analogi ya. Kalau kita membeli gadget saudara, gadget baru, kita itu biasanya juga mendapatkan buku manual ya, bagaimana cara mengoperasikan menu-menu di dalam gadget kita.
Saya kok yakin ya, buku manual itu tidak pernah kita baca, saudara. Kita langsung otak-atik gadget kita, coba trial and error, buku manualnya tidak pernah dibaca. Nanti pada waktu kita sudah bingung, kita sudah tidak tahu bagaimana misalkan cara mengirim gambar, kita tidak tahu, baru kita buka buku manualnya, cari-cari. Oh, ada di halaman ini, lalu baru kita ikuti. Nah, saudara, banyak orang memperlakukan Alkitab itu seperti buku manual gadget, saudara. Tidak pernah dilihat, tak pernah dibaca, apalagi dipelajari, tetapi hanya dibuka kalau sudah ada pergumulan hidup yang berat. Nah, orang-orang seperti ini celakanya, saudara, membuka Alkitabnya pun bingung, tidak tahu mana yang mau dibuka. Ya, kitab apa yang harus dibaca, tidak ngerti karena tidak pernah dipelajari. Nah, itulah, saudara, kesalahan kedua yang paling banyak kita temukan di dalam kehidupan kita bergereja. Ya, Alkitab disimpan baik-baik, mulus, tidak berdebu karena disimpan dalam lemari. Padahal kita lihat, Alkitab sendiri mengatakan kepada kita, Mazmur 1 ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau saudara baca ayat pertamanya, kan di situ dikatakan berbahagialah ya orang yang tidak menurut jalannya orang fasik dan sebagainya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat. Merenungkan, memikirkan Taurat itu siang dan malam. Berarti Taurat ini atau firman Tuhan ini bukan untuk disimpan, bukan untuk dibaca kalau sudah ada masalah, tetapi untuk menjadi perenungan hidup kita hari demi hari. Mazmur 119 ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalanmu. Lihat, saudara, merenungkan hukum-hukummu. Jadi di mana kita merenungkan hukum-hukum Tuhan? Ya di dalam Alkitab itu. Jadi Alkitab ini perlu dipelajari supaya pada waktu datang pergumulan hidup, masalah, kita harus membuat keputusan-keputusan, kita itu sudah tahu bagaimana kita harus bertindak, ya. Paling tidak kita itu memiliki satu guidance di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, banyak orang Kristen juga salah berelasi dengan Alkitab, berpikir dan tidak mau mempelajari Alkitab karena berpikir Alkitab itu tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Ya, Alkitab itu buku kuno, ketinggalan zaman, tidak up to date. Lah buat apa dipelajari? Saudara-saudara, ini juga ada satu sikap yang keliru ya, saudara. Menganggap Alkitab karena sudah ditulis ribuan tahun yang lalu tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Saya ingin mengatakan, saudara, dari zaman ribuan tahun sampai hari ini, problem hidup manusia itu ya sebetulnya sama ya, itu terus, saudara. Yang membuat kita beda itu apa sebetulnya? Teknologi. Ya, dulu tidak ada komputer, sekarang ada komputer. Dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil. Ya, itu yang membuat zaman dahulu itu ketinggalan zaman dengan zaman sekarang. Tetapi hakikat hidup manusia itu tidak berubah. Dari dulu manusia sampai sekarang ya orang yang berdosa di hadapan Tuhan, saudara. Bukan dengan ditemukannya teknologi manusia jadi lebih baik di hadapan Tuhan. Bukan. Maka dari itu kita keliru sekali kalau kita berpikir karena sekarang kita hidup di dalam zaman yang serba modern, maka Alkitab tidak relevan bagi kita. Relevan tetap bagi kita. Relevan tetap bagi orang berdosa, karena hakikat dan realitas kehidupan itu sebenarnya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Itulah sebabnya Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya, jadi Alkitab itu adalah sesuatu yang sangat relevan, saudara. Dari zaman ke zaman dia tetap dibutuhkan, terlebih-lebih bagi kita anak-anak Tuhan. Ini yang juga Paulus katakan di dalam ayat yang terkenal 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan, tulisan yang diilhamkan Allah ini menunjuk kepada Alkitab kita. Ini manfaatnya, saudara, untuk mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran, dan sebagainya. Ya, jadi kita keliru sekali kalau kita berpikir
karena kita hidup zaman modern maka Alkitab sudah kuno dan tidak relevan. Ya, pikiran ini harus disingkirkan, saudara. Berikutnya, orang Kristen, jemaat Tuhan, tidak mau mempelajari Alkitab dengan satu alasan mengatakan bahwa Alkitab itu sangat membosankan dan sulit untuk dimengerti. Ya, ini yang paling mungkin kita sering dengar. Kenapa tidak mau belajar? Bosen, Pak, khususnya membaca Perjanjian Lama. Kenapa tidak mau belajar? Tidak ngerti, Pak, sulit dipahami. Ya, saudara, saya ingin bertanya, pernahkah kita itu mengamati, saudara, orang yang bermain catur? Ya. Kalau saudara mengamati orang bermain catur, saudara mungkin bertanya, kok enggak bosen ya main catur? Berjam-jam cuma mentelengi papan kotak, 64 kotak, 8 kali 8, lalu mentelengi terus berjam-jam, mikir satu langkah, lalu berhenti, mikir, terus sampai berjam-jam. Saudara pernah nanya enggak kepada orang-orang yang bermain catur, kamu bermain catur kok gak bosen? Ya. Dan dia, saya yakin akan mengatakan, saya enggak bosen. Kenapa saudara enggak bosen? Karena ini memang passion saya di situ. Ini hobi saya, ini kegemaran saya. Ya. Sama seperti saudara lihat orang mancing, kok enggak bosen gitu nunggoi ikan makan umpannya bermenit-menit, berjam-jam belum tentu dapat satu. Kok enggak bosen? Enggak bosen karena itu passionnya. Mas saudara, kenapa kok kita mempelajari Alkitab bosen? Karena kita tidak punya passion. Kita tidak ada keinginan untuk mengerti. Kita tidak ada keinginan untuk tahu. Kita tidak ada keinginan untuk memahaminya. Maka ketika kita mau mempelajari Alkitab, kita langsung berangkat dengan satu perasaan membosankan. Tapi kalau saudara punya passion, saudara tahu Alkitab ini penting, ini firman Allah, saudara memiliki satu gairah untuk mempelajarinya, saya yakin kita tidak akan bosan untuk mempelajari Alkitab. Ya. Nah, bagaimana dengan kalimat kedua, Alkitab sulit untuk dimengerti? Saudara, memang ada hal-hal tertentu di dalam Alkitab yang sulit untuk dimengerti. Saya tidak menyangkal, tetapi bukan berarti itu menjadikan kita untuk malas mempelajarinya. Dulu kita juga sekolah dari SD sampai SMA, banyak hal yang kita juga sulit untuk mengerti. Tapi dengan belajar, kita lama-lama bisa memahami. Nah, bagian ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Tetapi saya ingin mengajak kita diingatkan oleh janji Tuhan. Ya, Tuhan itu berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, kalau Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ini janji Tuhan yang sangat indah kepada gerejanya dan kepada kita, ya. Kalaupun ada hal-hal yang sulit untuk dimengerti, kalau kita itu memiliki satu passion, kerinduan yang besar untuk mengerti Alkitab, masa iya Roh Kudus yang dimateraikan dalam hidup kita ini loh tidak mengajar kita, tidak mengingatkan kita, tidak menolong kita untuk mengerti firman-Nya? Lah kan aneh, saudara. Ini janji Tuhan bagi kita, ya. Itulah sebabnya ketika kita mau mempelajari Alkitab, kita itu harus berangkat dari satu pengertian yang berbeda dengan kita belajar ilmu pengetahuan biasa. Ini yang katakan Blaise Pascal. Pascal mengatakan satu kalimat menarik, saudara. Human knowledge, ya, pengetahuan manusia harus dimengerti terlebih dahulu, barulah engkau akan mencintainya. Tetapi pengenalan akan ilahi, ya, divine knowledge, harus engkau cintai dulu, baru engkau mengertinya. Terbalik. Saudara, kalau saudara tadi yang saya katakan, saudara tidak mencintai firman Tuhan, ya, saudara akan masuk bosan, menjemukan, mengantukkan. Tapi kalau saya berangkat dengan satu perasaan cinta, saya mau mengerti, saya memahami, ini penting dalam hidup saya, ya, barulah kita akan mengerti, ya. Ini juga sama dengan perkataan terkenal dari Bapak Gereja Agustinus, ya. I believe in order to know, ya. Saya percaya dulu, baru saya memahaminya, mengetahuinya. Jadi percaya dulu, mencintai dulu, baru kita akan memahaminya.
Martin Luther, Bapak Reformator juga mengatakan kalimat yang mirip. Jika ada kata-kata yang kabur atau yang sulit di satu bagian firman Tuhan, tetapi itu akan dijelaskan di dalam bagian yang lain, ya. Ini satu prinsip yang ditekankan oleh para reformator, analogia scriptura. Jadi kalau ada bagian dari satu perikop yang sulit, pasti nanti ada penjelasannya dari bagian lain yang lebih jelas. Jadi Alkitab mentafsirkan dirinya sendiri. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk berpikir Alkitab itu sulit dimengerti. Sejauh kita itu mau memahaminya, pasti Tuhan akan menolong kita untuk mengerti, ya. Nah, ini kesalahan yang harus kita hindari. Nah, berikutnya saudara, ada kesalahan lain yang sering kali juga kita temukan, saudara. Bagaimana banyak jemaat Tuhan itu menghindar untuk mempelajari Alkitab dengan satu pemikiran, saya tidak ngerti Alkitab, tidak apa-apa, yang penting saya mempercayainya. Nah, ini paling aneh, saudara. Yang penting saya percaya Alkitab, Pak. Saya tidak ngerti, tidak apa-apa, pokoknya saya percaya. Ini namanya blind faith, iman yang buta. Saudara-saudara, saya berikan satu analogi ya. Kalau saudara sakit, saya berikan obat gitu. Saudara mau ndak minum tanpa saya beritahu ini obat apa, dosisnya berapa, ini pokoknya minuman. Ya. Hanya orang gila saudara yang sakit berani minum obat sembarangan. Saudara akan tanya, ini obat apa Pak? Dosisnya berapa? Bila perlu pabriknya yang buat ini siapa? Jangan-jangan ini obat yang terlarang. Saudara, banyak orang Kristen, anak Tuhan, sikap terhadap Alkitab itu seperti itu, saudara. Nggak mau tahu isi Alkitab itu apa, pokoknya saya penting percaya. Lah aneh, saudara. Tidak mengerti, tidak memahaminya, tapi mau percayalah. Apanya yang mau dipercayai? Padahal kalau kita melihat tadi, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, ini ayat tadi yang di depan saya kutip lagi untuk menunjukkan saudara, Alkitab itu bukan sekedar kita percaya membabi buta, tapi kita percaya karena kita tahu itu benar. Dan kita tahu benar itu tidak bisa langsung instan, tetapi melalui satu proses penyelidikan, pembelajaran, baru kita mempercayainya, ya. Saudara, sikap seperti ini ya, ini adalah satu sikap yang sebenarnya boleh kita katakan anti kepada intelektual, anti kepada rasio. Saya tidak mau mikir, pokoknya saya percaya saja. Ini saya percaya satu sikap yang bahaya luar biasa, saudara. Kalau saudara sebagai anak Tuhan menganut prinsip ini, saudara ini sebenarnya berdiri di atas, membangun rumah di atas pasir, saudara. Bukan membangun rumah di atas batu karang. Ya. Karena sebenarnya kita tidak mengerti isi Alkitab itu apa. Kita hanya pokoknya percaya. Nah, ini yang dikatakan oleh J.P. Moreland ya di dalam bukunya. Dia mengatakan kalimat yang menarik. Gereja kita sayangnya ya dipenuhi, overpopulated ya, dipenuhi dengan orang-orang yang pikirannya sebagai orang Kristen itu cara berpikirnya sia-sia. Lalu dia mengutip perkataan teolog lain yang bernama Malik. Dia mengatakan, seperti yang Malik katakan, mereka secara spirituali, mereka adalah orang-orang yang sudah lahir baru, regenerated. Tetapi pikiran mereka belum dipertobatkan. Mereka masih berpikir seperti orang-orang yang belum percaya. Nah, ini saudara. Ya, ini poin ini itu berbicara tentang cara berpikir. Saudara, kekristenan itu tidak anti dengan intelektual, saudara. Jadi saudara jangan berpikir ya, oh kalau mau jadi orang Kristen sudah usah mempelajari Alkitab, yang penting percaya gitu. Makanya yang dilakukan banyak gereja yang tidak mau sekolah hamba Tuhannya, langsung mau berkhotbah, Alkitab tidak usah dipelajari. Kalau mempelajari Alkitab kita bisa jatuh kepada rasionalisme. Saudara, ini satu pemikiran yang keliru. Ya, Alkitab itu harus dipelajari, dan kekristenan itu tidak anti dengan intelektual,
Justru Tuhan itu memberikan kepada kita intelek berpikir, salah satunya itu untuk mengerti firman-Nya, ya, untuk memahami firman-Nya. Jadi ini sesuatu yang keliru, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita mengatakan tidak usah belajar, yang penting saya percaya. Saudara sekalian, kita akan melihat sekarang apa sih pentingnya ya Alkitab bagi orang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi itu tadi beberapa hal kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh jemaat Tuhan terhadap firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat apa sih pentingnya Alkitab bagi kita, sehingga kita itu harus mempelajarinya, ya. Jadi saya harus mengingatkan kembali bahwa orang Kristen yang mau bertumbuh, yang mau menjadi dewasa rohani, itu tidak ada cara yang instan, saudara. Tidak ditumpangi tangan lalu geblak saudara jadi rohani, enggak. Tidak melalui mimpi penglihatan lalu saudara jadi rohani, tidak. Tetapi melalui satu cara, ya belajar firman Tuhan, tidak ada cara yang lain, saudara. Itulah sebabnya kita itu tidak bisa dipisahkan dengan firman Allah, dengan Alkitab. Tidak ada cara lain, ya. Itulah yang saya katakan, kita harus merubah satu paradigma kita, saudara. Alkitab ini menurut saya bukan sekedar untuk dibaca, saudara, tapi perlu dipelajari dan dimengerti dengan benar. Apa bedanya dibaca dan dipelajari? Saudara bisa membaca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, selesai. Tapi mungkin saudara mengerti cuma 20%, 30% tok. Karena orientasi kita baca. Oh sudah selesai Pak, saya baca. Kejadian sampai Wahyu saya baca. Ngerti enggak? Enggak. Nah ini bahaya, saudara. Tetapi kalau kita mempelajari, kita itu bukan mengejar target membaca Alkitab, dikejar-kejar target ya. Satu hari harus 5 pasal, 6 pasal. Enggak. Pelan-pelan, enggak apa-apa. Tapi kita mengerti, memahaminya dengan benar, barulah di situ kita akan mendapatkan manfaat dari Alkitab, saudara. Ya, saya bukan anti dengan program baca Alkitab, tapi saya ingin menekankan Alkitab itu tidak cukup dibaca, tapi harus dipelajari pelan-pelan, dipahami, baru kita mendapat manfaatnya. Apa manfaat Alkitab bagi kita? Saudara, pertama kita harus mengatakan, Alkitab adalah sarana pertumbuhan rohani bagi orang percaya. Ini yang tadi Ibrani 5 ayat 12 katakan ya. Termasuk di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi saudara, Alkitab itu diberikan kepada kita, pertama memang untuk memperkenalkan kita kepada Allah yang benar, untuk membawa kita mengenal Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Tapi setelah kita bertobat, setelah kita terima Tuhan Yesus, bukan berarti tugas Alkitab selesai ditutup, masukkan lemari. Alkitab adalah sarana pertumbuhan. Ini alat yang Tuhan berikan kepada kita, makanan rohani kita, supaya kita itu bertumbuh menjadi dewasa. Ya, karena tidak ada orang itu bertobat langsung tiba-tiba rohaninya menjadi dewasa. Tidak ada. Itu proses melalui pembelajaran, bergumul dengan firman Tuhan, dikoreksi, diperbaharui, ditegur oleh Alkitab ya. Maka ini juga yang dikatakan di dalam Amsal, saudara. Amsal mengatakan satu kalimat di dalam pembukaannya pasal 2. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ini bicara tentang hikmat ya. Engkau mencari hikmat, engkau mengejarnya dengan sungguh-sungguh, dikatakan engkau akan memperoleh pengenalan akan Allah. Saudara, ini juga sama ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita itu tidak betul-betul mencarinya seperti mencari perak, mengejar seperti mengejar harta terpendam, ya kita jangan berharap bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Nanti di belakang akan saya tunjukkan apa bahayanya kalau orang itu tidak bertumbuh di dalam kerohanian ya. Jadi saudara lihat bagaimana saya bisa bertumbuh. Tidak ada cara lain, saudara. Harus melalui mempelajari firman Tuhan. Ini yang pertama.
Alkitab penting bagi kita, orang percaya. Karena Alkitab ini menolong kita, saudara, menuntun kita menjalani hidup kita di dalam dunia yang penuh dosa ini. Jadi setelah Tuhan menyelamatkan kita, kita ini kan gak langsung diangkat Tuhan, rapture, diangkat ke surga. Enak saudara kalau gitu. Tapi kan Tuhan masih membiarkan kita ini hidup berpuluh-puluh tahun di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, saudara. Bagaimana kita ini menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia yang penuh konflik, penuh kejahatan, penuh dosa, penuh pencobaan ini? Bagaimana kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Kita perlu guidance, tuntunan, yaitu adalah Alkitab lagi. Ini yang katakan Mazmur 119, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi ini satu analogi, Alkitab itu seperti pelita. Nah, zaman dulu belum ada lampu sorot, ya, pakai pelita untuk menerangi jalan supaya dia tidak tersandung, tidak jatuh ke lubang dan sebagainya. Nah, firman Tuhan itu seperti pelita yang menerangi jalan kita di tengah kegelapan dunia ini. Bagaimana saya bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya. Termasuk saudara, Alkitab itu menolong kita, menuntun kita di dalam membuat keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Dengan siapa kita akan menikah, bagaimana kita memilih pekerjaan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini Mazmur 139 ayat 24. Pemazmur mengatakan, lihatlah Tuhan, apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, satu ayat, satu doa yang sangat indah sekali. Bagaimana kita bisa dituntun oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu jalan kita serong? Ya, melalui Alkitab, saudara. Ketika kita merenungkan, membaca, mempelajari, di situ Tuhan mengingatkan, menegur kita. Nah, ini adalah pentingnya Alkitab di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Alkitab bukan hanya menuntun kita menjalani kehidupan kita, sekaligus Alkitab itu adalah alat di tangan Tuhan untuk menguduskan hidup kita. Ya, kita setelah ditebus Tuhan, kita ini tidak langsung menjadi orang yang kudus. Kita ini selamanya adalah tetap orang yang hidup di dalam perjuangan melawan dosa. Itu yang disebut dengan proses pengudusan seumur hidup. Bagaimana Tuhan menguduskan kita? Satu cara yang Tuhan berikan, yaitu melalui Alkitab lagi. Ini doa Tuhan Yesus, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Ya. Jadi Alkitab ini diberikan untuk mengkoreksi kita. Seperti tadi Paulus ngomong dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna untuk mengkoreksi kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan sebagainya. Jadi Alkitab kalau kita tidak pernah mempelajarinya, kita tidak pernah mengerti isinya, yaitu tidak bisa menjadi alat untuk menguduskan hidup kita. Kita tidak tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Ya, ini yang tadi 2 Timotius 3 ayat 16 menjadi peringatan bagi kita. Jadi sekali lagi saudara, Alkitab ini ada satu buku yang tidak bisa dipisahkan di dalam hidup orang percaya. Karena Alkitab adalah alat untuk menguduskan kita. Apakah cukup di situ? Belum. Alkitab adalah kitab alat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita sebagai senjata rohani melawan dosa dan melawan iblis. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun sebanyak 3 kali. 3 kali pula Tuhan Yesus menangkis pencobaan iblis itu dengan firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara lihat di sini ya. Ini salah satu fungsi Alkitab sebagai senjata rohani. Seperti yang Paulus katakan di dalam Efesus 6 ayat 17. Ini bagian yang penting. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Jadi Paulus menggambarkan satu peperangan rohani, kita melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan, penguasa-penguasa di udara. Lalu Paulus menganalogikan kita itu seperti prajurit yang berperang, ya. Gunakan ketopong keselamatan, dan Alkitab firman Allah diibaratkan dengan pedang roh untuk melawan kuasa kegelapan. Jadi ini saudara, kalau semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita mempelajari, ini seperti semacam satu rem bagi kita, ya, untuk melawan dosa, melawan iblis, melawan kejahatan yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Nah, selanjutnya, apa pentingnya Alkitab bagi kita sehingga harus kita pelajari? Saudara, Alkitab adalah satu sumber kekuatan, penghiburan rohani di dalam pergumulan hidup kita. Ya, pergumulan hidup kita itu kan bukan hanya melawan dosa, melawan kejahatan di tengah-tengah dunia yang berdosa itu tadi, tetapi kita itu kan juga memiliki pergumulan-pergumulan hidup di dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari, saudara. Hidup ini kan tidak terus lancar, tidak terus smooth, tapi kadang-kadang penuh dengan gejolak, penuh dengan air mata dan sebagainya. Nah, Alkitab itu di dalam banyak hal menjadi sumber kekuatan rohani bagi kita ketika kita mempelajarinya. Ya, misal saudara, Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Jadi di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab-kitab Mazmur, itu banyak mengingatkan kepada kita betapa Allah itu adalah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Mazmur 46 misalkan, Allah itu bagi kita adalah kota benteng, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagaimana pemazmur menyaksikan imannya menjadi penghiburan bagi kita. Bagi kita ini memiliki Allah yang menyertai perjalanan hidup kita, ya. Khususnya seperti sekarang yang kita hadapi, masa-masa pandemi seperti ini, banyak kesulitan, banyak pergumulan, dan tidak tahu kapan ini selesai. Firman Tuhan selalu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita yang merenungkannya, ya. Dan kemudian Alkitab itu adalah menjadi standar pengajaran iman bagi kita, bagi gereja Tuhan. Jadi apa sih yang benar dan yang salah? Apa itu standar ajaran di dalam gereja Tuhan? Bukan hamba Tuhan, bukan majelis, tetapi adalah prinsip kembali back to the Bible. Alkitab ngomong apa, ya itu yang harus kita terima. Jadi ini penting bagi kita, saudara, bahwa Alkitab itu harus kita pahami supaya kita itu mengerti pengajaran iman yang benar itu seperti apa. Ya, nanti sebentar saya akan tunjukkan ya betapa mengerikannya zaman kita ini hidup, saudara. Kalau saudara tidak memiliki pengenalan dan pemahaman yang benar tentang Alkitab, ini satu hal yang bahaya luar biasa. Alkitab itu diberikan menjadi standar bagi kita. Bahkan Paulus mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi saudara lihat, Injil yang diberitakan oleh Paulus itu menjadi standar pengajaran bagi jemaat Galatia. Ya, jadi dengan kata lain, Alkitab secara keseluruhan itu menjadi standar pengajaran iman bagi kita dan bagi gereja. Kalau ada yang mengajarkan sesuatu yang berbeda, kita harus menolaknya. Nah, masalahnya bagaimana kita tahu itu salah atau tidak kalau kita tidak pernah mempelajarinya. Saudara, inilah pentingnya ya Alkitab bagi kehidupan kita. Dan saya percaya tentu masih banyak hal kepentingan Alkitab di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, saudara. Kalau saya mengabaikan Alkitab, emangnya kenapa sih? Oke, Alkitab penting. Saya tahu Alkitab firman Allah, Alkitab penting. Tapi kalau saya tetap ngotot tidak mau mempelajari, emangnya kenapa? Apa yang akan terjadi pada diri saya? Nah, saya akan tunjukkan beberapa hal. Pertama, ya, ketika kita mengabaikan Alkitab, pasti saudara, kerohanian kita tidak bertumbuh dan sepanjang hidup kita
kita akan terus menjadi bayi rohani. Ini dampak yang paling fatal, saudara. Kita mungkin diselamatkan, iya, karena keselamatan itu tidak bisa hilang. Tapi keselamatan itu tidak otomatis menjadikan kita dewasa rohani, saudara. Selama kita tidak mau membaca, mempelajari Alkitab, selama itu pula kita akan terus menjadi bayi rohani. Apa itu bayi rohani? Saya jabarkan menjadi beberapa poin. Bayi rohani adalah orang yang tidak bisa mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya. Tidak ngerti kehendak Allah itu apa. Ya pokoknya hidup biasa gini ya, pagi kerja, pulang sore, minggu ke gereja, ya terus seperti itu. Berpuluh-puluh tahun seperti itu. Tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya apa. Apa yang Tuhan inginkan dia lakukan dalam hidupnya. Tidak tahu. Kenapa? Ya karena bayi rohani. Ya sama seperti anak bayi itu, anak-anak di dalam keluarga kita ya, tidak ngerti apa-apa, kerjanya makan, mainan, tidur, ya itu tok saudara. Tidak ngerti tujuannya hidup apa. Oh saya mau sekolah ini, saya cita-cita, tidak ngerti. Karena masih anak-anak. Nah orang-orang yang tidak bertumbuh rohaninya, ya terus akan seperti ini saudara. Ya, tak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana saya harus menjalani hidup, pernikahan, pekerjaan, bagaimana harus bekerja sebagai orang Kristen, dan lain-lain. Ya. Kedua, bayi rohani itu orang-orang yang tidak bisa membedakan ajaran yang benar dan yang salah. Ya, ini sesuatu tanda yang jelas. Pokoknya kan dia hamba Tuhan, pokoknya dia bergelar pendeta atau penginjil atau apapun, pastor lah macam-macam sekarang gelarnya. Pokoknya kan dia seorang gembala. Tak bisa membedakan saudara, khotbah yang benar, khotbah yang salah ditelan semua, didengarkan semua. Kenapa? Karena bayi. Nah anak-anak itu kan satu pribadi yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga anak-anak atau bayi itu paling gampang ditipu. Ya, kasih permen, kasih mainan, diculik. Ya itulah anak-anak. Nah banyak orang Kristen yang seperti ini. Terus menjadi bayi rohani, sehingga semua ajaran, semua khotbah dianggap benar semua. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, berikutnya apa itu bayi rohani? Orang yang bayi rohani ketika membaca Alkitab pasti keliru memahami, saudara. Keliru mentafsirkannya dan keliru mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidupnya. Loh, Tuhan kan ngomong, mintalah akan diberi, ketoklah maka akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Ya udah, saya minta yang macam-macam sama Tuhan. Nah, Tuhan sendiri kok yang ngomong seperti ini. Lah ini orang yang bayi rohani, saudara. Tak ngerti konteksnya Tuhan ngomong itu apa, lalu diaplikasikan juga dengan keliru untuk hal-hal yang memuaskan hawa nafsu dan sebagainya. Dan di dalam banyak hal, orang-orang yang bayi rohani ya akan terus keliru mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidupnya. Ya, saya beberapa waktu lalu itu berdiskusi dengan seseorang yang memiliki teman yang ngotot tidak mau divaksin. Kenapa? Vaksin itu antikristus. Ya, vaksin itu pokoknya ada iblis di baliknya dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini kan satu hal yang konyol, saudara. Cuplik-cuplik ayat macam-macam. Nah ini orang bayi rohani keliru memahami Alkitab. Orang yang bayi rohani, saudara, adalah orang yang memiliki pengenalan yang dangkal terhadap Allah. Siapa Allah bagi orang-orang yang bayi rohani? Ya cuma Allah itu penolong saya. Ya mungkin Allah itu ada juru selamat saya, penolong saya. Ya sudah itu terus. Orang-orang seperti ini sepanjang hidup pengenalannya akan Allah tidak pernah bertumbuh. Pokoknya taunya kalau saya susah ya saya berdoa ditolong seperti itu, sehingga seolah-olah saudara menjadi orang Kristen itu hanya memindahkan. Dulu saya menyembah dewa, sekarang saya nyembah Tuhan. Dulu saya sembayangnya di rumah ibadat atau di kelenteng, sekarang ibadahnya di gereja. Ya cuma begitu tok pengenalannya kepada Allah. Allah itu seolah-olah tidak ada bedanya dengan dewa-dewa di dalam agamanya yang lama. Kenapa? Karena tidak pernah mengenal Allah melalui Alkitab. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, di situ kita dibukakan sifat-sifat Allah, dimensi-dimensi yang baru tentang karya Allah yang luar biasa. Ya,
Nah, saudara, inilah bahayanya ketika Alkitab diabaikan. Apakah saudara mau terus jadi bayi rohani? Ataukah saudara mau bertumbuh menjadi orang yang dewasa? Maka pertanyaannya, kalau saya mau bertumbuh, Pak, saya mau dewasa, saya mau mempelajari Alkitab, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya mempelajari Alkitab? Nah, saudara, saya akan memulai dengan satu peringatan ya, bahwa mengabaikan Alkitab itu adalah satu bunuh diri rohani, saudara. Maka jangan sekali-kali mengabaikan apa yang Tuhan sudah berikan, firman-Nya. Kalau kita mengabaikan, kita menjadi bayi rohani, kita sebenarnya sedang bunuh diri secara spiritual. Maka bagaimana kita mempelajari Alkitab? Malam ini saya tidak bisa memberikan step by step ya, karena tidak memungkinkan. Tetapi saya akan memberikan bagan saja, skema saja secara umum. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan ketika saya mempelajari Alkitab. Kita mulai dari yang don't dulu ya, yang jangan dulu. Don't do this. Ya, jangan lakukan ini. Jadi saudara, di dalam tulisan daripada Daniel Wallace, saya kutipkan lagi ya, di dalam kutipan dari Daniel Wallace, ketika orang itu tidak mau mempelajari Alkitab, ketika Alkitab diabaikan, kita itu semakin lama tidak akan mengenal Allah di dalam hidup kita. Allah yang kita sembah hari ini bukan Allah yang mirip dengan di dalam Alkitab, kecuali kita kembali kepada Dia melalui satu pembacaan dan penggalian Alkitab, ya, melalui satu komitmen kepada Alkitab. Gereja-gereja Injili akan menjadi tidak relevan, menjadi sia-sia dan mati. Kecuali kita kembali ke Alkitab, gereja-gereja Injili akan irrelevant, useless and dead, ya, akan mati, akan menjadi sia-sia. Nah, ini mengabaikan Alkitab adalah bunuh diri secara rohani. Nah, sekarang kita masuk di dalam bagaimana mempelajari Alkitab di dalam hidup kita. Pertama, saudara, kita akan bahas jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Pertama, apa yang jangan? Ketika saudara memulai mempelajari Alkitab, jangan sekali-kali mentafsir-tafsir Alkitab, memahami Alkitab sesuai dengan keinginan atau kemauan hati kita. Ini tidak boleh, saudara. Mau mempelajari Alkitab itu baik, tapi jangan ditafsir-tafsir, dicocok-cocokkan semau-mau kita. Ya, yaitu tadi contohnya, misalkan carilah, ketoklah, mintalah, lalu tafsir-tafsir semau-maunya sendiri. Ya, oh ini berarti kita boleh minta bebas kepada Tuhan semau keinginan kita. Tidak boleh, saudara. Ya, ini kenapa kok kita tidak boleh mentafsir Alkitab dengan kemauan kita sendiri? Saya berikan satu kalimat dari Keith Mathison ya, mengatakan, setiap kita itu datang menghampiri Alkitab dengan suatu titik berangkat yang berbeda-beda ya, different presupposition. Kita juga berangkat menghampiri Alkitab dengan titik buta, ketidakmengertian kita, titik buta. Ignorance, kebodohan kita. Dan yang paling penting, kita ini menghampiri Alkitab dengan keberdosaan kita. Nah, ini ingat baik-baik, saudara. Dengan kata lain, poin ini mengatakan dan mengingatkan, ketika kita mau mempelajari Alkitab, jangan sok keminter. Harus memiliki rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak memahami, kita orang berdosa, kita orang bodoh, meminta pertolongan Roh Kudus kita untuk memahaminya. Ya, jadi saudara jangan sekali-kali mau tafsir-tafsir Alkitab sendiri sesuai kemauan kita. Nah, ini nanti jatuhnya seperti khotbah-khotbah yang gak karu-karuan, yang kacau balau. Ya, nah ini poin pertama, jangan lakukan ini. Kedua, saudara, ketika kita mau mempelajari Alkitab, jangan lakukan, saudara, memilih-milih kitab, memilih-milih pasal, memilih-milih ayat yang hanya menyenangkan hati kita. Saudara lihat, Mazmur itu kan 150 pasal.
Tapi orang itu taunya Mazmur itu cuma Mazmur 23 tok, Saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang lainnya itu enggak ngerti. Padahal Mazmur-Mazmur lain itu juga banyak yang indah, yang menjadi penghiburan bagi kita. Ayat-ayat lain yang menjadi ayat-ayat favorit, ya. Janganlah kamu khawatir apa yang ada, nyatakan kepada Tuhan dan sebagainya. Dia mencukupkan segala kebutuhanmu, melampaui apa yang kamu pikirkan, kata Paulus. Jadi saudara, kalau kita mau mempelajari Alkitab, ya, Alkitab itu jangan kita comot-comot, oh ini saya seneng, ini saya tidak seneng, saya tidak mau pelajari. Ini apa, Tuhan kok murka, kok marah, suruh membunuh kota Yeriko dan sebagainya. Apa ini kita tidak mau baca? Padahal di situ tetap ada kebenarannya. Jadi ketika kita mau mempelajari Alkitab, ya kita ini harus mempelajari secara seutuh-utuhnya, saudara. Bukan untuk dipilih-pilih. Ya, ini adalah kesalahan yang tidak boleh kita lakukan. Ya, gereja di dalam bagian ini juga sering melakukan kesalahan. Hanya terus memilih kitab-kitab pasal-pasal dari ke tahun ke tahun, ya itu tok yang dikhotbahkan. Yang lainnya tidak pernah dikhotbahkan. Sehingga jemaat tidak pernah mengerti. Oke ya? Ini adalah hal kedua yang jangan saudara lakukan. Saudara, kalau kita mau mempelajari Alkitab, kadang-kadang kita tadi menemukan Alkitab itu sulit dimengerti, ada bagian-bagian yang sulit dipahami, betul. Lalu kita boleh tidak belajar dari orang lain? Ya boleh, siapa yang melarang? Tapi ingat, ini peringatan saya berikutnya. Jangan lakukan ini, saudara. Ketika saudara mau belajar tentang Alkitab dari orang lain, jangan lakukan ini. Jangan mendengar khotbah atau seminar atau pengajaran, baik langsung atau melalui YouTube dan sebagainya, asal pembicaranya orang terkenal. Dia dari gereja besar, dia orang top, khotbahnya enak, menarik, ganteng, cantik, lalu saudara mendengar khotbah sembarangan. Ini peringatan saya. Saudara boleh belajar dari orang lain, tapi jangan dengar khotbah seminar macam-macam dengan sembarangan. Ya, sekarang kita ini hidup di dalam dunia digital, khususnya setelah pandemi 2 tahun ini, YouTube itu menjadi satu pedang bermata dua. Ada hal yang baik, saudara bisa menemukan khotbah, pengajaran, seminar yang baik yang bisa membangun akan kerohanian saudara. Tapi di dalam sisi lain, YouTube itu juga menjadi bencana bagi gereja, saudara. Banyak orang Kristen sekarang ibadah di rumah. Hamba Tuhan tidak bisa mengendalikan. Dia bisa melihat YouTube, mendengarkan khotbah macam-macam tanpa kita mengetahui dia dengar khotbah seperti apa. Dan banyak jemaat, saudara, memberikan kriteria. Kenapa dengar khotbah orang itu? Oh, enak khotbahnya. Kenapa dengar khotbah itu? Oh, dia pembicara terkenal dari luar negeri, macam-macam. Saudara, ini sesuatu kesalahan ya. Jangan lakukan ini, saudara. Saudara harus menyeleksi. Kalau saudara mau belajar dari orang lain tentang firman Tuhan, saudara harus bisa menyeleksi mana yang boleh jadi guru saudara dan mana yang tidak boleh. Di YouTube terlalu banyak nabi palsu berkeliaran, guru-guru palsu yang ajarannya tidak karu-karuan. Saya beberapa hari lalu menemukan pendeta-pendeta terkenal awal tahun 2022 berlomba-lomba bernubuat bagi Indonesia. Oh, si ini bernubuat, si itu bernubuat. Nah, saudara, kalau dengar khotbah seperti ini, kerohanianmu tidak bertumbuh, malah hancur berantakan, saudara. Ya, jadi ini peringatan saya. Don't do this. Jangan lakukan hal-hal yang tadi barusan saya sebutkan. Maka sekarang apa yang harus saya lakukan? Nah, sekarang kita bicara yang harus saya lakukan ketika saya mau mempelajari Alkitab. Saudara harus memiliki kerendahan hati ya. Kita ini sangat terbatas memahami Alkitab. Termasuk kita hamba Tuhan, sekalipun kita sudah sekolah, kita tetap membutuhkan masukan, inputan dari berbagai sumber yang baik. Maka saudara, mempelajari Alkitab tidak bisa dilepaskan dari alat bantu, tools yang benar. Tafsiran yang baik, buku-buku rohani yang menunjang, khotbah-khotbah dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita harus membutuhkan ini, saudara. Di mana sekarang saya mendapatkan ini? Nah, tadi kita berbicara, kita ini sekarang masuk di dalam dunia digital ya. Dunia digital ini sangat menolong sekali
Saudara tidak usah beli buku teologi itu mahalnya minta ampun saudara. Sekarang kita masuk di dalam dunia digital, saya akan memberikan beberapa hal. Nih, bagi saudara yang terbiasa dengan bahasa Inggris, misalkan satu website yang baik itu monergism.com. Ini ya, monergism.com. Ini satu website yang baik, bukunya semua saya jamin sesuatu yang Injili dan Reform, Puritan semua ada di sini. Silakan saudara baca untuk membuat saudara lebih mengerti tentang firman Tuhan, dan ini bisa di-download free saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang biasanya berbahasa Indonesia, kita juga bersyukur ada Yayasan Sabda ya, sabda.org. Ini juga macam-macam isinya, tafsiran Alkitab, buku-buku juga bisa di-download semua, gratis. Manfaatkan saudara hal-hal seperti ini untuk menunjang kita memahami Alkitab di dalam hidup kita. Dan tentunya banyak website lain ya, tidak saya sebutkan semuanya. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua saudara, apa yang harus saya lakukan ketika saya mau mempelajari Alkitab? Nah ini, ketika kita mengalami kesulitan untuk memahami, boleh nggak saya dibantu orang lain? Boleh ya. Tadi peringatannya, jangan mendengar khotbah yang dari pembicara yang sembarangan. Maka positifnya, rajin-rajinlah mendengar khotbah, seminar, apapun itu ya, dengan pengajar dan pembicara yang benar, yang alkitabiah. Jadi saudara, saya tidak mengatakan semua pembicara terkenal itu keliru atau sesat, enggak ya, tapi tidak semua pembicara terkenal itu pasti ajarannya beres. Nah sekarang bagaimana saya bisa tahu pembicara ini benar atau enggak ajarannya? Ya, ditanyakan kepada hamba Tuhan di gereja saudara, ya, tanya kepada Pak Arif. Ini oke tidak Pak? Ini boleh tidak Pak? Nah, saudara mendapat referensi, saudara boleh dengarkan khotbahnya di YouTube dan sebagainya, supaya kita bisa lebih mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, Ken Hughes itu mengatakan satu kalimat, the man of God is before else is the man of the Bible, ya. Orang yang ilahi, the man of God, tidak bisa lepas, tidak lain tidak bukan adalah the man of Bible, orang yang mencintai Alkitab. Ini saudara. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau menjadi the man of God, saudara tidak bisa lari dari Alkitab, karena ini cara yang Tuhan berikan. Terakhir saudara, saya kembali akan menyinggung tentang tanggung jawab gereja di dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Bahwa ketika kita mau mempelajari Alkitab, ya, kita tidak bisa melepaskan itu kepada jemaat. Jemaat, kamu pokoknya harus belajar Alkitab. Alkitab itu penting, Alkitab itu berguna, pelajari. Tak bisa, saudara. Di dalam bagian ini, tanggung jawab gereja itu besar sekali. Maka saya terus mengingatkan, saudara, gereja itu harus jadi alat di tangan Tuhan, ya, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan berbagai cara. Baik melalui khotbah hari Minggu, melalui seminar-seminar teologi, atau bahkan lebih baik lagi kalau gereja itu membuka kelas teologi awam. Meskipun mungkin tidak bisa langsung sekarang lewat Zoom dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi gereja itu harus menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendidik jemaat, mengajarkan firman Tuhan, membuat jemaat mencintai, mengerti firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, ini tugas gereja, saudara. Bukan sekedar kita itu banyak beraktivitas macam-macam, tapi kita melupakan tugas yang penting ini, mendidik, mengajar firman Tuhan. Oke ya, ini materi saya pada malam hari ini. Kita akan memakai waktu selanjutnya untuk tanya jawab.